Coba setting. Ini posisi api 1. Service burner. Untuk tadi tidak ada bypass untuk bahan bakar, sekarang sudah ada. Untuk blower kita langsungkan untuk on off burner dan juga untuk pengganti sensor. Kita coba nyalakan. Sensor untuk matikan, tinggal off, kembalikan sensor seperti semula. Untuk komponen yang diganti adalah pompa, untuk nozzle masih bagus, cuma dia minta untuk spare. Sementara kita pakai selang biasa karena untuk selang bahan bakar di sini tidak ada. Ini api 1. Nah, ini api 2-nya. Api 2-nya sudah bekerja. Untuk Bejo BTN 55LR kapasitasnya itu 155 sampai 485 kW. Ya, untuk power motornya atau blowernya menggunakan satu pas 220 atau 230 volt. Jadi aman ya. Bejo burner, walaupun rebranding merek lokal ya, nama saya ya, tidak kalah penting adalah spare part kita tetap masih menggunakan Siemens ya. Stok Bejo burner ya, ini kebetulan karena cepet laku jadi delay impor nih. Ini impor lagi jalan ya, kira-kira seminggu lagi nanti penuh lagi nih ya. Ini saya akan mengetes ya Bejo burner lah. Bejo burner ini tipe BTN 55 ya, ini BTN 55 kapasitasnya itu dari mulai 155 sampai 485 kW. Nah, untuk mengetahui kalorinya itu gampang, tinggal dikali satuan kW ke kilokalori, yaitu kali 860 itu ketemu kilokalori. Nah, kalau untuk mengetahui kapasitas bahan bakarnya dari kilokalori dibagi kalori bahan bakar solar atau ya atau B50 ya, itu yang sekarang. Jadi ini tampak dari depan ya, ini tampak dari samping ya, ini juga tampak dari depan, tadi belakang, sorry ya. Ini ada dua nozzle ya, ada api 1, api 2 ini agak gede nozzle-nya nih. Nah, jadi seperti itu. Ini motornya ada di samping, ignitionnya juga ada di dalam nih. Ini ada flame sensor atau UV. Nah, ini modelnya udah seperti kayak Wesoft ya. Jadi bisa draw out nih, bisa buka. Jadi kalau buka ini cukup buka baut. Ini sudah ada pinnya. Jadi ini bisa ke samping gitu seperti model Wesoft itu ya. Lah, ini yang tambahannya buat Bejo burner ini di solenoidnya nih. Ini ada pressure gauge. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat ngukur tekanan, nanti tekanan si pompa tersebut. Karena nyalanya burner itu di atas 10 bar ya, minimal 10 bar. Sementara desain pompa Santek ini sampai 24 bar. Nah, nanti settingnya di mana untuk menaikkan tekanan? Adanya di sini. Nah, di sini ini nanti dikencengin itu untuk menaikin tekanan si pressure spray si buat nozzle atau karena tekanan pompa. Lah, ini apa ini? Ini solenoid api 1, api 2. Dan nanti mengetahui tekanannya itu dari pressure gauge-nya ini. Nah, itulah. Ini aslinya nih sebelum dipasang nozzle tadi
bawaannya ini plug namanya. Baut plug ini adanya di bawah pompa santek nih. Nah ini dilepas, mau dipasang hosing kan, ini kita lepas. Nah ini dipasang connecting atau nozzle yang mau buat si selang ini atau hosing ini. Awalnya pakai plug ini. Plug ini dari plastik ini. Dari plastik supaya apa? Supaya kotoran tidak masuk, atau orisinilnya santek ini kan belum dipasang nozzle ini. Pasangnya plug ini supaya apa? Supaya tidak kotor atau masih original seperti itu. Nah, ini di sini udah sistem untuk mengatur dampernya ya, karena ini udah bagus ya. Ini pakai hidrolik juga. Lah di hidrolik dari mana? Ya dari sini, dari tekanan pompa ini untuk mengatur hidrolik kitnya. Nah seperti itu ya. Ini merek Bejo. Kita prepare untuk mau pemasangan jalur solar ya. Jalur solar ya, yang tadi saya pasang plug ini sekarang dipasang nozzle. Nah seperti itu ya, nanti tinggal ngencengin. Baru nanti selanjutnya gimana cara menghidupkan atau mematikan. Kebetulan panel saya ada di workshop karena ini di gudang, jadi nanti saya pakai selektor switch aja buat on off nya untuk menyalain api 1, api 2. Oke. Nah ini filter solarnya sebenarnya kalau udah dipasang di pabrik atau di user, ini sebelum ke tangki, sebelum ke burner itu nanti ada pasang tangki filternya dulu supaya kotoran solar ini tidak naik ke pompa tersebut, supaya lifetime pompanya awet seperti itu ya. Bejo burner setelah di prepare lah, ini kita mau ngetes kan pakai tangki solar ya, ukuran pakai 1 galon kecil nggak apa-apa lah. Ini nanti masuk ke pompa santek. Lah ini ada di sini ada supply dan return, maksudnya buat masuk solar. Ini ada balikan solar kalau memang buat kebutuhan nozzle itu berlebih, ini kan akan balik ke sini. Lah nanti yang paling tidak penting nanti kalau di lapangan, di sini jangan di T ya, dibalikan sama supply itu jangan di T. Itu soalnya pompanya nanti panas kalau hidup terus. Soalnya yang bagus itu langsung ke tangkinya. Jadi supply solar langsung ke pompa balik lagi langsung ke tangki storage-nya itu, jangan di T. Banyak kan di lapangan tuh di T, karena apa? Nyari gampang lah, itu nanti lifetime si pompa santeknya nggak lama karena apa? Panas. Nah sementara di dalam pompa santek ini kan ada kopling plastik atau teflon. Ini kalau pompanya panas berlebih, meleleh itu koplingnya. Akhirnya apa? Motor muter, pompa nggak ikut muter. Kenapa? Koplingnya rusak. Lah itu disebabkan karena apa? Karena si pompa ini overheat, bukan pompanya yang rusak, koplingnya yang rusak. Seperti itu. Parameter Ndra, itu ada auto sama manual tuh, terangin Ndra, tolong Ndra. Jadi gini, untuk burner itu dia bisa auto dan manual. Auto itu dikontrol lewat temperatur kontrol melalui terminal ini. Terminal ini dalamnya ada buat terminasi ke temperatur kontrol. Jadi yang mutus untuk api besar api kecil perintah dari temperatur kontrol sesuai dengan set point yang diinginkan. Temperatur kontrol itu nanti dari PT 100 atau termokopel ya? Ya betul. Semisal set pointnya di 100 derajat, dia kita setting PID-nya untuk di sebelum sampai 100 derajat dia api 2. Hampir mencapai 100 derajat dia api kecil. Melalui sini ada terminal T7, T6 itu untuk api besar api kecil, dan B5 biasanya indikator. Indikator api 2. Nah, di sini ada terminasi lagi untuk terminasi power on off otomatisnya si burner. Nah, di sini juga ada on off. Ini buat apa? Ini buat on off burner. Oh. Jadi kalau untuk auto ini posisi harus on terus. Oh, kalau posisi auto berarti yang switch ini harus posisi on terus. Ciri-cirinya nanti lampu nyala ya. Ini kan baru knowledge dulu. Nah, di sini ada untuk power netral dan fasanya.
Ini kan karena satu pas. Itu nomor 11 sama nomor Ini N sama L. L1. N sama L1 ya, oke. Nah, ini T1 T2 ini terminasi untuk otomatis on off si burner melalui temperatur kontrol. Oke. Dan yang ini untuk api besar, api kecil. T6, T8, T7. Nah, ini soketnya nanti taruhnya di mana? Taruhnya di bawah sini sudah ada bawaannya. Sudah ada bawaannya. Oke. Ya, jadi gitu cara masangnya ya. Yang membeli bejo burner. Nah, di sini juga ada indikator. Di sini ada S3. S3 itu untuk indikator lockout atau alarm ketika terjadi kegagalan si burner. Oke. Dan B4 itu api, indikator api menyala atau burner itu udah terjadi pembakaran. Oke, nanti hubungannya dengan UV flame sensor itu ya? Ya, betul. Oke. Ya, kita lakukan di situ ya cara masangnya ya, yang beli bejo burner ini yang sensor flame sensor. flame sensornya dia menggunakan photocell. Ya, pokoknya jadi kalau 5 detik tidak terjadi pengapian ini langsung ngunci si solenoid itu ya. Putus. Dia ngulangin lagi Karena supaya nggak banjir kan? Ya. Supaya nggak banjir seperti hujan ini. Oke, jadi ada di situ ya. Ini UV atau photocell itu adanya di samping nih ya. Nah, ini apa nih? Ini pinnya nih. Kalau buka head kitnya ini, jadi nggak perlu lepasin, ini bisa menyamping kayak sistem handle-nya itu kayak canggih, ini kayak Wesoft nih ya. Oke, is oke lah. Bejo burner walaupun rebranding merek lokal ya, nama saya ya, tidak kalah penting adalah spare part kita tetap masih menggunakan Siemens ya, LMO 24.111C2 ya, tegangan 24 volt, 30 volt, 50 sampai 60 Hz ya. TSE nya maksimal 10 second nih. Lah, ini trafo ignition-nya ini kita pakai Vida. Tahu lah, Vida itu kan merek terkenal ya, Italia ibunya ya. Cuma sekarang pabrikasi ada di mana-mana lah. Lah, ini fungsinya dari 230 atau 220 volt itu dinaikkan, ini KA-nya dinaikkan menjadi 20 nih, secondnya 26 kV, peaknya itu 8 kilovolt nih di sini ya, ignition transformer. Nah, di sini fungsinya buat apa? Nanti buat ngorek di depan ini, di nozzle ini kan ada elektrod nih. Nah, ini fungsinya buat ngorek atau mercikin. Kalau kompor ibu-ibu tuh pakai magnet, kalau kita pakai trafo ignition karena mau dibikin otomatis. Nanti yang di kontrol panel itu, nanti di panel belakang tuh nanti saya review seperti itu ya. Oke, kita masuk ke terminal panelnya ya. Panel sederhana ini yang nanti di sinilah kontrolnya burner. Di sini nih jangan kalah pentingnya, ini kalau suka fuse itu atau sekring ini suka mati, bukannya ada di sini ya. Ini kabel 2 ini. Nah, ini kan ada beberapa yang memang harus di jumper atau dimodif terminalnya. Karena apa? Kita belum menggunakan box panel, ini masih pakai selector switch lah. Ini kan kita mau nyoba aja, mau nyoba yang penting bisa api 1, api 2 bisa hidup. Nah, itu yang paling penting kan user seperti itu. Nanti mau menggunakan kontrol panel yang model apapun itu gampang, yang penting outputnya dari sini dulu. Ini gimana Andra? Ini ada yang ditambahin kabel nggak nih di sini? Nah, jadi di sini untuk high glow fire atau api 1 api 2 nya di T7 dan T6 terminasi koneksi terminalnya. Di sini kan ada B5 itu untuk indikator valve 2 atau api 2. Oke. T6 dan T7 itu untuk on off si api 1 dan api 2. Jadi ketika ini di-connect ke temperatur control atau selector switch di panel, jadi ketika dia nyambung atau terminasinya terkonek antara T7 dan T6, api 2 akan nyala. Kalau dia terputus, api 2 akan mati. Jadi posisi api 1. Nah, di sini untuk otomatis si burner on off-nya melalui terminal T1 dan T2. Jadi saya jelaskan dulu di sini yang soket warna merah. Di sini ada beberapa terminal. Yang pertama L1 dan netral itu untuk power standby. Dan di sini ada T1, T2 itu untuk on off otomatisnya si kontrol burner.
Nah, di sini ada S3. S3 itu untuk indikator lockout atau indikator permasalahan pada si burner. Oke. Mungkin udah itu aja untuk terminalnya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini untuk otomatis melalui T1 T2 otomatis si burner. Dia bisa connect ke temperatur control atau temperatur kontrol suhu yang menggunakan thermocouple atau tipe K, tipe PT100 sesuai dengan instalasi di mesin yang ada. Dikonekkan ke sini untuk on off burner T1 T2. Dan untuk api 1 api 2 nya dikonekkan ke T6 dan T7. Ini karena di jumper karena ini memang belum ada PT100 atau kontrol ya. Ya, betul. Oke. Berarti siap tes ya. Siap tes. Berhubung ini nggak ada temperatur kontrol. Nah, ketika masuk ke panel, semisalnya mau auto atau otomatis, posisi selector switch di sini di burner harus on. Selector switch harus posisi on standby. Oke. Nah, di sini ada reset. Ini jadi ketika ada kendala pada burner kita harus reset dulu lewat sini. Caranya ditekan sekitar 3 detik baru lepas. Oh, 3 detik ya? 3 detik baru lepas. Oke. Jangan asal pencet sebentar. Dia nggak mau ngulang scan-nya itu. Oke. Jadi ada time-nya ya? Ya, di hold 3 detik baru dilepas. Oke. Habis itu kalau posisinya mau auto atau otomatis, ini selector switch ini kita pindah ke posisi auto. Nah, ini untuk apa? Ini untuk api besar dan api kecil. Jadi ketika posisi auto, selector switch ini tidak bisa bekerja. Dia bekerjanya melalui terminal ini, terminal T7 dan T8, T7 dan T6. Oke. Melalui temperatur kontrol otomatis. Oke, siap berarti ya? Oke, siap. Ini Oke. kita coba tes. Kita akan melakukan starting ya, karena dari sekuensi yang urutan pertama udah dilalui. Kita langkah selanjutnya adalah menyalakan si burner atau menyalakan nge-onin burner. Oke, kita tes ya. Lah, pada saat pertama onnya diaktifkan itu purging dulu atau blower hidup dulu sekitar berapa menit? Sekitar 30 detik. 30 detik atau 45 detik ya. Jadi ini purging itu fungsinya kalau nah ini udah nyala nih api 1 ya. Ini api 1 sudah nyala. Ya, ini api 1 api 2? 1 ya. Ini api 1. Nah, ini tekanan udah naik nih. Ah, ini udah nyala ya. Udah nyala. Lagi coba setting. Ini posisi api 1. Nah, ini api 2-nya. Api 2-nya sudah bekerja. Oke. Ini api 1. Api 2 ya, oke. Oke. Nah, ini api 1. Nah, ini api 1. Nah, ini nanti ngaturnya berdasarkan itu aja. Ini di auto. Lah, nanti ada namanya thermocouple. Nah. Oke, ini pengganti thermocouple lah, pengganti thermocouple ini sementara pakai. Ini api 1. Ya, saya kira cukup ya. Oke. Jangan lupa ya untuk dibeli ya bejo burner nih. Ini bejo burner ini penggantinya Press 1G kalau di Rilo. Ya, kita ready stok di Tangerang, workshop dan kantor saya. Superpart juga ready nih, kita Superpart Siemens, Vida dan lain-lain, Photocell nih saya ready karena saya sebelum jualan burner, jualan Superpart. Oke, sampai ketemu lagi, salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Ini tim kami nih banyak nih ya, tim ahli semua ini. Karena kenapa pakai pakaian bebas nih, hari Sabtu masih libur. Oke, salam sukses selalu. Ini api 1. Ya, saya kira cukup ya. Oke, jangan lupa ya untuk dibeli ya bejo burner nih. Ini bejo burner ini penggantinya Press 1G kalau di Rilo. Ya, kita ready stok di Tangerang, workshop dan kantor saya. Superpart juga ready nih, kita Superpart Siemens, Vida dan lain-lain, Photocell nih saya ready karena saya sebelum jualan burner, jualan Superpart. Oke, sampai ketemu lagi, salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Ini tim kami nih banyak nih ya, tim ahli semua ini. Karena kenapa pakai pakaian bebas nih, hari Sabtu masih libur. Oke, salam sukses selalu. Selanjutnya switch. Nah, ini terjadi api 1 api 2 di situ. Ya. Nah, ini api 2 udah bekerja.